Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marida. Saya dari jurusan PGMI kelas 5D dengan NIM 2381070111. Nah, di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan juga Teknologi Masyarakat. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jawabannya hubungan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang biasa disebut dengan STLM bersifat timbal balik dan juga saling mempengaruhi. Kenapa? Karena sains memberikan dasar pengetahuan untuk memahami berbagai gejala alam di sekitar kita. Dari pengetahuan sains itu lahirlah teknologi yang membantu manusia mempermudah pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, teknologi ini digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kalau lingkungan rusak, maka masyarakat pun akan terkena dampaknya, dan juga kemajuan sains serta teknologi juga bisa terhambat. Nah, sebagai contoh di Indonesia bisa kita lihat pada penggunaan teknologi panel surya. Teknologi ini didasarkan pada prinsip sains, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Nah, dari sisi teknologi, panel surya termasuk inovasi yang efisien dan juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi atau emisi karbon. Dari sisi lingkungan juga, teknologi ini sangat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menjaga kebersihan udara, dan juga mendukung energi terbarukan. Sedangkan dari sisi masyarakat, penggunaan panel surya bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi bersih, menciptakan lapangan kerja baru, dan juga menumbuhkan gaya hidup ramah lingkungan. Namun, memang masih ada tantangannya seperti biaya pemasangan yang tinggi dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat energi surya. Karena itu, penting bagi kita semua untuk terus edukasi dan juga sosialisasi agar masyarakat mau beralih ke teknologi yang lebih berkelanjutan. Jadi bisa kita tarik ya kesimpulannya bahwa sains, teknologi, dan juga lingkungan dan juga masyarakat harus berjalan seimbang dan juga saling mendukung supaya kemajuan yang kita capai tidak merusak bumi tetapi justru menjaga keberlanjutannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jawabannya itu ranah afektif sangat penting dalam penerapan sains dan teknologi karena menyangkut pembentukan sikap, nilai, bahkan moral peserta didik terhadap lingkungan dan juga penggunaan teknologi secara bijak. Nah, pembelajaran sains teknologi masyarakat yang biasa disebut dengan STM tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana siswa merasakan, menghargai, bahkan bertanggung jawab terhadap dampak penggunaan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan sikap ini adalah melalui pembelajaran berbasis masalah. Misalnya, guru mengangkat masalah nyata seperti banyaknya sampah plastik di sekolah. Nah, lalu siswa itu diajak mencari penyebabnya, dampaknya apa terhadap lingkungan, dan bahkan bagaimana solusinya dengan bantuan sains dan teknologi sederhana. Nah, dari sini anak-anak bisa belajar berpikir kritis dan juga belajar peduli serta bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Selain itu, guru juga bisa mengajak siswa melakukan kegiatan eksperimen kontekstual yang dimana seperti membuat kompos dari sisa makanan atau bahkan membuat alat penyaring air sederhana. Nah, kegiatan ini bukan hanya untuk membuat mereka paham konsep ilmiah, tetapi juga melatih kedisiplinan, kepedulian, bahkan kerjasama. Nah, strategi lain adalah melalui proyek kolaboratif seperti membuat kebun mini sekolah atau bank sampah kelas. Dengan proyek ini, siswa bisa belajar bagaimana memanfaatkan teknologi sederhana sambil menanamkan nilai gotong royong dan juga tanggung jawab bersama. Nah, di akhir kegiatan penting juga untuk mengajak siswa refleksi dan juga berdiskusi tentang apa yang sudah mereka pelajari. Misalnya, apa manfaatnya bagi lingkungan dan juga bagaimana nih cara mereka bisa menjaga bumi dari hal-hal kecil. Dan tentu saja, kita sebagai guru harus memberi teladan langsung dengan cara membuang sampah pada tempatnya, hemat listrik, dan juga menjaga kebersihan. Nah, lalu siswa itu akan meniru perilaku positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, melalui pembelajaran STM, siswa tidak hanya memahami sains dan teknologi saja, tapi juga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, peduli, dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jawabannya Desa Makmur Jaya merupakan desa agraris yang mulai terdampak perubahan iklim. Nah, pemerintah memperkenalkan teknologi biogas dari limbah kotoran ternak sebagai solusi energi alternatif dan juga untuk menghasilkan pupuk organik. Namun, masyarakat masih ragu untuk menggunakannya. Nah, melalui pendekatan CETS, kita bisa melihat hubungan dari keempat dimensinya. Yang pertama itu dari dimensi sains. Nah, prinsip sains yang mendasari teknologi biogas adalah proses fermentasi anaerob, yaitu proses penguraian bahan organik seperti kotoran ternak oleh mikroorganisme tanpa menggunakan oksigen. Nah, proses ini menghasilkan gas metana yaitu CH4 yang dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti kayu bakar atau bahkan gas LPG. Selain menghasilkan gas, sisa proses fermentasi ini juga bisa menjadi sluri, yaitu pupuk organik cair yang kaya unsur hara. Jadi konsep ilmiahnya berkaitan dengan biokimia dan mikrobiologi. Lingkungan yang mengajarkan bagaimana makhluk hidup mikroskopis bisa membantu mengubah limbah menjadi energi. Nah, dari dimensi teknologi, mungkin kelebihan teknologi biogas adalah untuk menghasilkan energi ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk memasak atau penerangan. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kayu bakar atau bahan bakar fosil, mengolah limbah ternak menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga menjaga kebersihan lingkungan. Produk sampingan berupa pupuk organik dapat juga meningkatkan kesuburan tanah. Dan di sini enggak cuma kelebihannya, ada tantangannya juga. Tantangannya itu adalah biaya awal pembangunan digester biogas cukup tinggi. Nah, juga masyarakat membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan teknis untuk mengoperasikan dan juga bagaimana merawatnya. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan bau tidak sedap atau bahkan kebocoran gas yang berpotensi berbahaya. Nah, mungkin dari dimensi lingkungan, dampak positif terhadap teknologi biogas terhadap lingkungan Desa Makmur Jaya antara lain yang pertama bisa mengurangi pencemaran limbah ternak yang sebelumnya mencemari sungai atau bahkan tanah, terus mengurangi emisi korban karena gas metana dimanfaatkan sebagai energi bukan dilepaskan ke udara. Yang ketiga, menekankan laju deforestasi karena masyarakat tidak perlu menebang pohon untuk kayu bakar. Dan yang keempat, menjaga kesuburan tanah melalui penggunaan pupuk organik hasil sisa fermentasi biogas. Nah, dengan penerapan biogas, lingkungan desa menjadi lebih bersih, udara lebih segar, dengan keseimbangan ekosistem yang lebih terjaga. Nah, dari dimensi masyarakat, masyarakat Desa Makmur Jaya lambat mengadopsi teknologi biogas karena beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan juga sosialisasi tentang cara kerja serta manfaat biogas. Yang kedua, kebiasaan lama yang sulit diubah. Misalnya masih nyaman menggunakan kayu bakar. Terus yang ketiga, adanya keraguan terhadap keamanan dan juga keefektifan teknologi baru. Nah, untuk mendorong penerimaan masyarakat, strategi sosial yang dapat dilakukan antara lain yang pertama itu bisa dengan cara sosialisasi dan juga pelatihan langsung tentang cara pembuatan dan juga penggunaan biogas dengan bahasa. Nah, untuk mendorong penerimaan masyarakat, strategi sosial yang dapat dilakukan antara lain yang pertama itu dengan cara sosialisasi dan juga pelatihan langsung tentang cara pembuatan dan juga penggunaan biogas dengan bahasa dan juga pendekatan yang mudah dipahami. Yang kedua, memberikan contoh nyata, percontohan kayak rumah tangga, agar masyarakat bisa melihat hasil dan juga manfaatnya secara langsung. Dan yang ketiga, yaitu melibatkan tokoh masyarakat atau peternak sukses sebagai agen perubahan. Nah, program insentif atau bantuan awal dari pemerintahan untuk biaya instalasi biogas. Nah, dengan strategi tersebut, masyarakat akan lebih percaya dan juga merasa terbantu dan akhirnya mau menerapkan teknologi biogas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teknologi biogas merupakan penerapan nyata dari pendekatan SETS. Sains menjadi dasar pengetahuan, teknologi menjadi alat pemecahan masalah, serta lingkungan menjadi penerima manfaat, dan masyarakat menjadi pelaku utama yang menentukan keberhasilan penerapannya. Nah, dengan kerjasama antara keempat dimensi ini,
Desa Makmur Jaya bisa menjadi desa yang mandiri, energi, dan bahkan ramah lingkungan dan juga sejahtera secara berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu di sini saya akan membuat proyek yang bernama Eko Kreatif, yaitu daur ulang sampah plastik di sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melatih kreativitas siswa melalui kegiatan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang bermanfaat serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap dampak sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, untuk langkah-langkah pelaksanaannya itu seperti apa? Yang pertama itu, siswa itu dibagi menjadi kelompok kecil yaitu 4-5 orang setiap per kelompoknya. Yang kedua, setiap kelompok mengumpulkan sampah plastik di sekitar sekolah selama 1 minggu. Dan yang ketiga, guru itu memberikan penjelasan mengenai pentingnya daur ulang dan juga contoh produk kreatif dari sampah plastik, misalnya pot, tanaman, hiasan meja, atau bahkan kerajinan tangan. Dan yang selanjutnya, kelompok itu merancang produk daur ulang berbasis ide mereka sendiri, lalu membuat prototipe sederhana. Dan terakhir, presentasi hasil karya di depan kelas diikuti dengan diskusi dampak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu penilaian kreativitas dan juga pemahaman lingkungan melalui hasil karya dan juga presentasi kelompok. Nah, keterkaitan dengan sains, teknologi, lingkungan, dan juga masyarakat. Dari aspek sains, siswa itu belajar proses fisika dan juga kimia sederhana dari mendaur ulang plastik seperti pemanasan dan juga pembentukan ulang material. Dari aspek teknologi, siswa itu menggunakan alat sederhana seperti gunting, lem, panas, cutter, cetakan untuk mengolah plastik menjadi produk. Dan dari aspek lingkungan, siswa belajar memahami bahaya pencemaran plastik dan juga manfaat pengurangan serta pengelolaan sampah. Dan dari aspek masyarakat, siswa diajak mengkampanye hasil proyek kepada seluruh warga sekolah agar terbentuk budaya ramah lingkungan. Nah, untuk indikator kreativitas, di sini ada orisinalitas ide. Nah, produk menunjukkan ide baru untuk cara unik dalam pemanfaatan sampah plastik. Nah, juga ada keterampilan dan juga kerapian dalam proses dan juga hasil karya menunjukkan ketelitian serta kemampuan mengolah bahan dengan baik. Dan juga ada fungsi dan kebermanfaatan, yang dimana produk yang dibuat memiliki nilai guna dan juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada kerjasama dan juga tanggung jawab, yang dimana siswa aktif dalam kelompok, disiplin, dan juga berperan aktif selama kegiatan. Nah, ada juga kesadaran lingkungan, di mana siswa itu bisa mampu menjelaskan pentingnya mengurangi sampah plastik dan juga menunjukkan perubahan sikap terhadap lingkungan. Nah, proyek ini yang bernama Eko Kreatif Plastik Jadi Manfaat itu merupakan pembelajaran berbasis STM yang tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kreatif siswa saja, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial dan juga kesadaran lingkungan. Nah, melalui kegiatan ini, siswa bisa belajar bahwa sains dan teknologi bisa menjadi solusi nyata bagi masalah lingkungan di masyarakat. Nah, oke, baik, cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.